Di video ini saya akan review sekuritas saham yang punya real-time market data, yaitu Spot. Kita akan lihat cara pakai app Spot beserta fungsi dan fiturnya, lalu kita akan gunakan beberapa fitur Spot untuk mencoba beli dan dapat profit dari saham. Kemudian terakhir, kita akan coba cairkan dana kita kembali ke rekening. Banyak yang nanya ke saya, ada nggak sih sekuritas yang deposit minimumnya nggak jutaan, tapi punya fitur real-time market data? Ternyata ketemu Spot dari Sukor Sekuritas yang cocok banget. Dia itu nggak ada minimum deposit, fee-nya termasuk paling kecil di antara sekuritas lain, dan hebatnya kita dapat gratis real-time market data. Nanti kita akan coba app HP-nya dan juga sedikit lihat program desktop-nya. Untuk daftarnya kita nggak usah download dulu app-nya, tinggal pakai browser ke eform.sukorsekuritas.com. Ini harus pakai HP ya, nggak bisa di laptop. Nanti linknya juga saya akan taruh di bawah. Isi semua data yang diminta sampai akhir. Dan ini full online kalau kita daftarnya pakai rekening BCA. Jadi kalau belum punya BCA, buka dulu aja. Pakai rekening bank lain juga bisa daftar, tapi mungkin harus print dan kirim formulir. Nanti pendaftarannya diakhiri dengan selfie dan foto tanda tangan. Kalau udah selesai akunnya, kita akan di-email user ID dan password, baru kita download app-nya. Cari di App Store atau Play Store namanya Spot. Untuk top up saldo, kita tinggal transfer ke rekening RDN kita. Bisa dilihat nomor rekeningnya di email tadi, atau di app-nya di menu portfolio paling atas. Di app-nya kita akan dapat data real time, dan pagi-pagi saat pasar buka, nggak akan nge-lag. Ini ya, pas jam 9, semuanya ready tanpa delay atau lemot. Jadi bagus ini server dan app-nya. Oke, yuk kita explore beberapa fiturnya ya. Mulai dari My Watchlist. Ini untuk kita memantau saham-saham yang menurut kita menarik. Kita bisa tambah watchlist baru dengan pencet segitiga di atas ini, lalu pilih Add New Watchlist. Kasih nama, terus kita bisa tambahin saham kita ke sini dengan pencet Edit di atas. Selanjutnya Stock Quote. Di Price ada detail harga sahamnya, di Signal ada sinyal dari Sukor yang kasih tahu kita saham ini lagi naik atau turun, dan ada support dan resistance otomatis. Di Order Book ada tampilan yang kita harusnya udah familiar nih. Ini antrian bid dan offer beserta volume antriannya. Di menu daily, kita bisa lihat histori pergerakan harganya tiap hari, minggu, atau bulan. Lalu di financial, ada beberapa informasi fundamental dan rasio seperti PER dan PBV. Di DAN, ada transaksi yang sudah terjadi. Di broker summary, ada volume transaksi berdasarkan broker. Lalu di tradebook, ada rangkuman volume transaksi di setiap harga. Dan di foreign, kita bisa lihat pembelian dan penjualan oleh asing. Lalu di chart ada chart saham, nanti kita juga akan lihat program desktopnya ya. Di indices chart, ini kita bisa lihat chart untuk IHSG, dan yang saya suka di sini ada chart juga untuk tiap sektor, seperti finance dan consumer misalnya. Lalu di running trade, kita bisa lihat transaksi yang sedang terjadi saat ini. Di top stock, kita bisa lihat saham yang naiknya dan turunnya tertinggi, dan juga bisa berdasarkan frekuensi atau volume. Di menu research, ini sangat berguna. Tiap hari ada analisa dari Sukor yang kita bisa baca. Dan di foreign, ada info lebih lanjut lagi tentang saham-saham berdasarkan transaksi asing. Terus di broker, kita bisa lihat jumlah transaksi berdasarkan broker. Di corporate action news, kita bisa lihat segala macam terkait corporate action. Kalau kita mau lihat jadwal dividen, bisa lihat di sini. Di news, ada artikel berita terkait saham. Lalu di market indices, kita bisa lihat angka IHSG dan indeks-indeks lainnya. Berikutnya terkait order atau transaksi jual-beli nih. Untuk jual dan beli saham, kita ke order pad. Order book-nya ada di kiri, dan kita masukin jual dan beli di sini ya. Lalu ada advanced order. Ini kalau kita mau auto order dengan kondisi tertentu. Misalnya, harga turun ke bawah sekian, kita bisa beli atau jual. Dan ini good till, berarti kita bisa pasang order sampai tanggal tertentu. Jadi nggak akan ke-reset di akhir hari. Nanti kita akan coba ya, soalnya fitur ini penting banget. Kalau di trade list, ini akan ada daftar transaksi kita, dan di portfolio akan ada informasi RDN kita dan saham yang sedang kita pegang. Dan di cash withdrawal, itu kalau kita mau tarik uang kita dari RDN ke rekening ATM. Selain app HP, Spot juga ada di desktop dan lebih powerful lagi aplikasinya. Nanti semua linknya ada di bawah ya. Pertama, download Java di java.com, terus install. Setelah itu baru kita ke websitenya Sukor di spot.sukorsekuritas.com, pilih Mac or Windows OS, lalu save. Lalu buka aja file .ynlp ini, dan ikutin langkah-langkahnya, lalu login. Ini juga datanya real time, dan lebih enak buka chart di sini. Untuk cara pakai chart, kita langsung sekalian praktek aja ya. Kita akan coba analisa Telkom atau TLKM. Banyak yang komentar soal Telkom, bilangnya kenapa turun terus padahal kinerjanya bagus.
Kalau menurut saya, kalau memang untuk investasi, ya nggak perlu sedih atau komplain kalau beberapa bulan sideways nggak kemana-mana. Toh belinya untuk investasi jangka panjang, harusnya nggak perlu pusingin harganya asal fundamentalnya bagus. Tapi kalau kita memang mau lihat kapan harus entry beli, kita bisa pakai analisa technical, bukan analisa fundamental. Kita coba mulai dulu dari weekly-nya ya. Di sini kita lihat big picture-nya atau apa sih ceritanya si Telkom ini. Kita lihat setelah dulu jatuh pas awal COVID, Telkom sempat naik lagi, kemudian turun terus sampai sekarang. Di weekly kelihatan kalau udah sempat menuju ke titik terendah sebelumnya, tapi mantul naik. Berarti bisa jadi akan mantul lagi, karena sudah tidak ada orang yang mau jual di harga semurah itu. Kita kemudian masuk ke daily-nya ya. Saya tambahin dulu MACD dan RSI dengan klik kanan, lalu pilih Add Indicator. Terus untuk pindah ke daily, kita pilih Periodicity, lalu pilih Daily. Oke, kalau pernah lihat video lain tentang MACD, mungkin udah tahu kalau garis biru bersilangan dengan merah ke atas, itu sinyal beli. Dan kalau garis biru menembus garis merah ke bawah, itu sinyal jual. Itu salah satu kegunaan MACD. Ini adalah lagging indicator. Lagging maksudnya tertunda alias ketika kejadian crossing, harganya pasti udah turun atau udah naik duluan. Tapi kali ini kita tidak pakai itu, karena di Telkom ada pola lain yang terbentuk yang namanya divergence, atau penyimpangan atau anomali. Yang kita harus lihat adalah lows-nya, atau lembah seperti ini. Harusnya kalau ada harga low baru yang lebih rendah, MACD-nya juga akan ikut turun. Misalnya, ini ada low yang lebih rendah dari low sebelumnya, MACD-nya di hari yang sama juga lebih rendah, dan begitu seterusnya. Tapi ada yang menarik di low terakhir ini. Harga low terbarunya cenderung sideways, sedikit lebih rendah, tapi MACD-nya ternyata malah naik, dan RSI-nya juga naik. Jadi mungkin kita menemukan yang namanya bullish divergence, yang menandakan bahwa downtrend-nya mulai melemah, dan harga berpotensi untuk berbalik arah menjadi naik. Saat ini harga Telkom di sekitar 2.600, jadi kita bisa beli aja di harga sekitar segitu. Saya akan beli di aplikasi, kita ke order pad, lalu masukkan 2580, dan saya coba beli sekitar 5 juta. Dan ternyata 2 hari kemudian Telkom mulai naik sesuai analisa kita. Nah, berarti kita sekarang harus mulai menentukan target. Kita bisa mulai dengan mengidentifikasi resistance. Pertama, kita tahu tadi dari weekly-nya bahwa Telkom sedang downtrend parah. Berarti trendline ini yang pertama harus ditembus. Lalu terdekat juga ada 2 high sebelumnya yang bisa jadi minor resistance. Dan kita bisa menambahkan juga moving average. Di sini kelihatan kalau moving average 50 bisa juga menjadi resistance terdekat. Untuk cari aman, kita bisa take profit sebagian di resistance ini. Karena saat ini kita belum tahu apakah Telkom benar akan berbalik arah. Jadi saya akan antri jual sebagian di 2760 di sekitar resistance itu. Oke, ternyata Telkom berhasil menembus EMA 50-nya dan hampir menembus downtrend line yang ini. Berarti hampir terkonfirmasi akan berbalik arah. Agar aman, saya sangat berharap Telkom bisa naik ke atas 2900 yang resistance ini. Karena kalau kita lihat di sini, sudah terjadi divergence lagi, tapi divergence yang buruk. Karena kali ini berpotensi bearish divergence kalau tidak naik ke atas 2900. Artinya, kalau Telkom tidak berhasil naik ke 2900, bisa jadi kenaikannya akan terbatas di sini saja, dan kita lebih baik segera jual. Sedangkan kalau berhasil menembus 2900, berarti sudah terkonfirmasi bahwa harganya akan makin naik. 2 hari kemudian ternyata tembus. Kalau udah seperti ini, ya kita tinggal pilih aja kapan mau jual. Saya bisa langsung jual sebagian lagi di 3030, lalu sisanya kita akan jual kalau nanti naik lagi. Saya juga suka pasang trailing stop, artinya saya akan jual otomatis kalau dia turun ke harga tertentu. Ini untuk antisipasi apabila dia balik arah malah turun ke bawah. Saya akan pasang otomatis jual di support terakhir, dan ini bisa saya update setiap terbentuk support baru. Jadinya saya udah nggak perlu lagi liatin tiap hari. Misalnya sekarang saya pasang trailing stop di 2900, ke advanced order, lalu pilih last price, less atau di bawah 2900, dan saya bisa tahan auto sell-nya sampai atau good till hari Jumat misalnya. Akhirnya kejual lagi di 3100-an, dan total untungnya 770.000 atau sekitar 16% dalam 2 minggu. Oke, tadi contoh pemakaian fitur chart dan jual beli di spot ya. Terakhir, kita coba tarik uangnya dari RDN ke ATM. Ke halaman withdrawal di app HP, lalu isi aja mau tarik berapa. Sehari kemudian udah masuk ke rekening kita. Sebenarnya masih banyak banget fitur spot yang kita belum bahas, tapi nggak akan cukup di video 10 menit. Jadi kalian bisa ke YouTube-nya Sukor Sekuritas, di sana ada penjelasan lebih lengkap tentang spot, dan juga bahas strategi trading dan investasi saham.
Kesimpulannya pertama, spot ini cocok untuk pemula yang pengen real-time market data, karena nggak ada top-up minimum dan fee-nya termasuk kecil. Kedua, untuk analisa jangka pendek, kita bisa pakai analisa technical. Di spot kita bisa pakai chart, dan saya rekomen pakai chart yang di aplikasi desktopnya. Ketiga, coba pakai MACD Bullish Divergence untuk analisa kapan harga akan berbalik arah. Tidak akan selalu akurat, tapi tipsnya adalah ingat untuk cari konfirmasi dulu dengan memastikan harganya menembus resistance kuat dan jangan sampai malah terbentuk bearish divergence. Keempat, pakai menu Advanced Order untuk melakukan transaksi otomatis, misalnya dengan trailing stop, jadi kita tidak perlu lagi pantau harganya setiap hari. Link pendaftaran spot sudah saya taruh di bawah ya, silahkan dicoba. Saya sekarang udah ada Instagram dan TikTok, kalian bisa follow untuk dapat update terkini tentang investasi untuk pemula, linknya ada di bawah. Please like and subscribe. Selain saham, masih banyak topik investasi lain di channel saya, seperti deposito dan reksadana. Saya udah rapikan ke dalam beberapa playlist, jadi silahkan ditonton ya. Thank you.